Selamat siang, ini video 460 ya. Hari ini itu dilakukan pelantikan 4 jenderal kehormatan ya. Jadi diantaranya adalah Jenderal Yunus Yosvia. Beliau sudah almarhum dan diwakilkan oleh anaknya. Yang kedua adalah Jenderal Safri Samsudin ya. Dia Menteri Pertahanan. Dia adalah anak buahnya Prabowo yang paling loyal. Yang ketiga adalah Herindra. Herindra ini angkatan 87. Dia adalah pemenang Adi Makayasa yang sekarang jadi kepala BIN. Beliau adalah sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan dari Prabowo. Dan berikutnya adalah Gubernur Ali Sadikin. Ya ini udah lama almarhum ya, sekarang diwakilkan oleh anaknya. Pak Ali Sadikin ini adalah KKO, marinir, jarang marinir bintang 4. Ya, karena biasanya angkatan laut, bukan marinir yang mencapai bintang 4. Itu adalah perkembangan. Kenapa kok dalam waktu 1 tahun Prabowo itu bisa mengangkat 4 orang jenderal bintang 4 yang sebagai hadiah dari penghargaan prestasi mereka? Karena Prabowo sendiri telah mendapatkan medali kehormatan Kopassus dari Amerika. Nah, kenapa Prabowo itu dapat kehormatan dari medali Kopassus Amerika? Ini pelajaran sejarah ilmu ekonomi politik. Oleh karena itu yang ingin cari hiburan skip aja. Nah, kira-kira begini ya. Tahun 50 itu terjadi perang Korea. Tentara sekutu itu kalah lawan tentara Cina. Dan jangan dipikir bahwa tentara Cina itu mentoknya di Cina. Enggak. Tentara Cina itu bisa menyerang Korea lewat darat. Oleh karena itu, jangan dipikir bahwa tentara Cina itu 10 juta orang, itu ada di Cina jauh. Enggak. Dia bisa berangkat ke Korea lewat darat. Anda bayangkan ya, tentara Cina itu bisa berangkat ke Vietnam, Laos, Kamboja lewat darat. 10 juta tentara Cina. Oleh karena itu, sejak tahun 50, Presiden Harry Truman itu mengatakan bahwa nggak boleh lagi ada penyerbuan atau serangan-serangan militer tanpa approval dari Presiden dan Senator. Oke, nah, sekarang tahun 2024 ya, Jokowi itu udah 10 tahun ternyata melakukan utang bodong Cina. Jadi bayangin ya, ini duitnya VOC. Kan ada di Indonesia ya kan? Ini itu dijadikan jaminan dari kolateral dari pendirian Bank Dunia. Lah kok diobok-obok sama Jokowi, diagunkan kepada Cina, lalu kita dapat utangan Cina? Kalau terjadi perang Amerika lawan Cina, modiar Amerika itu. Bayangin ya, aliansinya Cina itu mulai dari Cina, Korea, Vietnam, Laos, Kamboja. Nah itu kan deket banget dengan Indonesia. Dan terjadi lagi yang namanya dulu perang Korea. Apa nggak bubar itu Korea, Jepang, Taiwan? Kalau disebut tentara Cina. Oleh karena itu, langsung pada waktu Pilpres itu, Prabowo itu tahun 2023, bulan Mei, itu diparanin oleh US Army. Bulan Mei 2023. Ditanyakan apakah dia mau mendukung Amerika. Jadi itu kuncinya. Dan ternyata sejak itu Prabowo bulan Agustus 2023 sudah menandatangani pembelian
Black Hawk, pesawat F-15. Sejak itulah Prabowo diizinkan untuk menjadi presiden. Dan sekarang Prabowo bisa menjatuhkan Xi Jinping tanpa lewat satu butir peluru. Cuma diculik mamanya dan istri-istrinya Xi Jinping. Oleh karena itu, Jokowi kena operasi mumi. Dan 200 jenderal PAP, itu polisi rakyat Cina, itu dibunuh oleh PLA, Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Di Indonesia, 2.600 rekening geng Solo sudah dibekukan oleh PPATK dan dikembalikan kepada Bank Indonesia. Oleh karena itu, ini sebuah berita baik. Bagaimana masa depan Prabowo? Kita cek dulu video ini. Kukira ku kan jadi bumbu. Kukira itu manis senja. Ku jadi lewatku sampai aduh. Pada tahun 98 itu, Pak Harto mengundurkan diri dan menyerahkan langsung hari itu kepada Habibie. Sejak 21 Mei tahun 98, Habibie nggak bisa ketemu Soeharto. Sampai sekarang, Habibie nggak tahu kenapa. Demikian pula dengan Prabowo. Sejak tanggal 21 Mei 98, Prabowo diusir dari Cendana. Tanpa penjelasan kenapa dia harus cerai dengan Titik. Pada waktu itu perintah Presiden Soeharto adalah, kembalilah kalau kamu sudah sepadan dengan saya. Pertanyaannya adalah Presiden Prabowo itu sudah presiden. Tapi dia belum menyamai, belum sepadan dengan posisi Pak Harto. Kenapa? Rahasianya adalah Prabowo itu diusir dari Cendana karena dia tahu bahwa Pak Harto kehilangan hartanya. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan harta Yayasan Angkatan Darat, dia kehilangan yayasan-yayasan Super Semar, Darmais, dan dia kehilangan kuasa dari hartanya VOC. Dan itu berlaku 3 keturunan ke bawah. Sampai kepada Ari Sigit, Eno Lerian, dan anak-anaknya Tommy Soeharto. Oleh karena itu, Habibie dan Prabowo dikeluarkan dari darah Soeharto supaya mereka bisa selamat. Tapi takdir berkata lain, bulan November tanggal 9 tahun 2024, harta keturunan Prabowo dirampas sebagai bagian dari keturunan Soeharto. Ya, ini adalah sesuatu hal yang menyedihkan ya, tetapi sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan berkehendak baik. Kita doakan kepada keluarga Prabowo supaya kutukan dari Soeharto ini bisa diampuni.